Baik, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Daniel Engkelewir, NPM 2018-22-201-019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar proposal yang saya ambil sini, judulnya ialah perencanaan ulang drainase sepanjang Jalan Pelubun sampai ke Nusa Baru. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Kota Merauke sangatlah pesat, terbukti dengan banyaknya rumah-rumah penduduk, toko-toko, perkantoran, dan pabrik. Dengan banyaknya penduduk, maka kebutuhan dan pasokan air akan semakin bertambah juga. Dari hasil survei di lokasi penelitian, ketika hujan, saluran drainase yang berada di Jalan Pelubun sampai ke Jalan Nusa Barong mengalami kebanjiran akibat daya tampung drainase yang sudah tidak mencukupi. Kondisi ini sangat berdampak pada rumah-rumah penduduk dan Jalan Nusa Barong. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terhadap sistem drainase tersebut, sehingga dapat menemukan solusi untuk masalah kebanjiran yang sering terjadi. Rumusan masalah. Apa yang harus dilakukan untuk merencanakan sistem drainase yang tepat di daerah tersebut? Kedua, bagaimanakah cara untuk mengatasi drainase yang sudah tidak mampu menampung air dalam skala besar ketika terjadi hujan? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui hal yang harus dilakukan dalam merencanakan sistem drainase. Yang kedua, untuk mengetahui cara dalam mengatasi drainase yang sudah tidak mampu dalam menampung air. Batasan masalah. Dengan maksud untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam penelitian ini dan menghindari penelitian yang umum, maka batasan masalah yang benar-benar diperlukan pada penelitian ini meliputi: 1. Data primer, hasil pengamatan secara langsung berupa luas, lebar, panjang, dan pengukuran kedalaman drainase, serta dokumentasi drainase kecepatan aliran didapat dari pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan gabus dan dilakukan dengan 3 kali percobaan tiap gabus. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diambil dari beberapa sumber daya yang telah ada, yaitu data curah hujan dan peta topografi. Yang ketiga, drainase pembuang di lokasi di Jalan Nusa Barong merupakan tempat penelitian. Keempat, analisa hidrologi dan perencanaan penampang saluran menggunakan analisa hidrolika adalah beberapa hitungan yang digunakan dalam merancang drainase. Manfaat penulisan. 1. Agar menjadi bahan informasi masyarakat yang hendak tinggal di daerah dekat drainase Jalan Nusa Barong. Yang kedua, memberikan tambahan pengetahuan atau ilmu bagi penulis maupun pembaca di bidang keairan sebagai tanggung jawab akademis dalam menyelesaikan studi di jurusan Teknik Sipil Merauke. Bab 2. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Landasan teori. Pengertian drainase. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia. Dalam bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. Sedangkan pengertian tentang drainase kota pada dasarnya telah diatur dalam SK Menteri PU nomor 233 tahun 1987. Menurut SK tersebut, yang dimaksud drainase kota adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian
wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai melintasi di dalam kota. Sistem jaringan drainase. Sistem jaringan drainase dibagi menjadi dua, yaitu sistem drainase mayor dan sistem drainase mikro. Yang pertama, sistem drainase mayor. Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran atau badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan. Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuang utama, mayor system, atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5-10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini. Yang kedua, sistem drainase mikro. Sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan perlengkapan drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan, yang termaksud dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran atau selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota, dan lain sebagainya, di mana debit air yang dapat ditampung tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2,5 atau 10 tahun, tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan pemukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro. Masuk ke perhitungan hujan rata daerah permatusan. Ada dua perhitungan, yaitu rata aritmatik. Metode rata-rata aritmatik ini digunakan dengan cara menghitung rata-rata curah hujan dari stasiun yang terdekat. Rumus yang digunakan untuk cara ini adalah Rx sama dengan 1/N kali N sigma Ri I sama dengan 1. Rx sama dengan curah hujan rata-rata daerah pematusan milimeter. N sama dengan jumlah stasiun hujan. Ri curah hujan di stasiun hujan K pertama. Yang kedua, rata-rata Polygon Thyssen. Cara ini lebih teliti dibandingkan dengan cara sebelumnya, terutama untuk daerah pematusan yang penyebarannya stasiunnya tidak merata. Dengan memperhitungkan daerah pengaruh dari masing-masing stasiun, maka diharapkan hasilnya lebih mendekati dari kenyataan. Rumusnya adalah R sama dengan dalam kurung A1, A2 tambah A2, R2 ditambah dan sebagainya. Dibagi A1 dan A2 tambah sampai berikutnya. R sama dengan curah hujan rata-rata. R1, R2, Rn, bagian luas yang mewakili tiap-tiap titik pengamatan. A1, A2 sampai An, bagian luas yang mewakili tiap titik pengamatan. N, jumlah titik pengamatan. Perhitungan hujan rencana dengan distribusi frekuensi. Curah hujan rencana untuk periode ulang tertentu secara statistik dapat diperkirakan berdasarkan seri data curah hujan harian maksimum tahunan. Jangka panjang dengan analisa distribusi frekuensi. Curah hujan rencana atau desain ini biasanya dihitung untuk periode ulang 2,5 sampai 10 atau 20 atau 25 tahun untuk mencari distribusi yang cocok dengan data yang tersedia dari pos-pos penakaran hujan yang ada di sekitar lokasi. Pekerjaan perlu dilakukan analisa frekuensi. Analisa frekuensi dapat dilakukan dengan seri data hujan maupun data debit. Jenis distribusi frekuensi yang banyak digunakan dalam hidrologi adalah distribusi Gumbel, log persen, blok normal dan normal. Metode distribusi Gumbel tipe. Menurut Gumbel 1941, persoalan yang berhubungan dengan harga-harga ekstrim adalah datang dari persoalan banjir,
Gumbel menggunakan teori-teori ekstrim, X1, X2, X3 sampai selanjutnya, di mana sampel-sampel yang sama besar dan X merupakan variabel distribusi eksponensiasi, maka probabilitas kumulatifnya adalah P dalam kurung X sama dengan E kurang E pangkat A dalam kurung A X kurang B. Px sama dengan probabilitas, X sama dengan variabel distribusi eksponensial, E bilangan alam, A konstanta. Waktu baik antara dua buah pengamatan konstan yaitu TR dalam kurung X sama dengan 1 bagi 1 kurang P dalam kurung X. TRX waktu balik, PX peluang. Menurut Suemarto 1986, ahli-ahli teknik sangat berkepentingan dengan persoalan pengendalian banjir, sehingga lebih mementingkan waktu balik TR dalam kurung X daripada probabilitas. Untuk itu, maka XT sama dengan B kurang A kurang 1 per A in dalam kurung IN TRX kurang 1 bagi TRX, atau YT kurang IN dalam kurung IN bagi IN kali TRX kurang 1 bagi TRX. XT sama dengan variate X, A atau B sama dengan konstanta, TRX waktu balik, YT sama dengan residue variat. Coe dalam Suemarto 1986 menyarankan agar variate X yang menggambarkan deret hidrologi acak dapat dinyatakan dengan rumus berikut. XT sama dengan X tambah K kali X. XT variate yang diekspolisasikan, yaitu besaran curah hujan rancangan untuk periode ulang pada tahun. X sama dengan harga rata-rata dari harga. SX standar deviasi. K sama dengan faktor frekuensi yang merupakan fungsi periode ulang dan tipe distribusi frekuensi. Faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari periode ulang dan tipe distribusi frekuensi. Yang rumus berikutnya sama K sama dengan YT kurang YN bagi SN. YT sama dengan residue variat sebagai fungsi periode ulang. YN reduced mean sebagai fungsi dari banyaknya data N. SN sama dengan reduced standar deviasi sebagai fungsi dari banyaknya data N. Dengan mensubstitusi kedua persamaan di atas diperoleh XT sama dengan X tambah YT kurang YN bagi SN kali S. Yang kedua, metode distribusi log person tipe 3. Distribusi log person tipe 3 banyak digunakan dalam analisa hidrologi, terutama dalam analisa data maksimum dan minimum dengan nilai ekstrim. Bentuk distribusi log person tipe 3 merupakan hasil transformasi dari distribusi person tipe 3 dengan menggantikan variat menjadi logaritmik. Persamaan fungsi kerapatan peluangnya adalah PX sama dengan 1 bagi A R B dalam kurung XC bagi A kali E XC bagi A. PX fungsi kerapatan peluang person tipe 3. X sama dengan variabel acak kontinu. A, B, C sama dengan parameter. T fungsi gamma. Bentuk kumulatif dari distribusi log person tipe 3 dengan nilai varian X apabila digambarkan pada kertas peluang logaritmik akan merupakan model matematik persamaan garis lurus. Persamaan garis lurusnya adalah
Y sama dengan Y kurang K kali S. Y, nilai logaritmatik dari X. X, nilai rata-rata dari Y. S sama dengan deviasi standar dari Y. K, karakteristik dari distribusi log person tipe 3. Prosedur untuk menentukan kurva distribusi log person tipe 3 adalah 1. Tentukan logaritma dari semua nilai X. 2. Hitung nilai rata-ratanya. 3. Hitung nilai deviasi standarnya dari log X. 4. Hitung nilai koefisien kemencengan. 5. Tentukan anti log dari log X untuk mendapatkan nilai X yang diharapkan terjadi pada tingkat peluang atau periode tertentu sesuai dengan nilai CS-nya. Nilai CS dapat dilihat pada tabel 2.1. Apabila nilai CS sama dengan 0, maka distribusi log person tipe 3 identik dengan distribusi log normal, sehingga distribusi kumulatifnya akan tergambar sebagai garis lurus pada kertas grafik log normal. Berikutnya metode distribusi log normal. Distribusi log normal memiliki sifat yang khas, yaitu nilai asimetrisnya hampir sama dengan 3 dan bertanda positif, atau nilai CS kira-kira sama dengan 3 kali nilai koefisien variasi CF. Persamaan distribusi log normal sama dengan persamaan distribusi log person tipe 3 yang telah diuraikan di atas dengan nilai koefisien asimetris G log X sama dengan 0. Uji distribusi data. Untuk menentukan kecocokan distribusi frekuensi dari sampel data terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan dapat menggambarkan atau mewakili distribusi frekuensi tersebut, diperlukan pengujian parameter. Pengujian parameter yang akan disajikan dalam masalah ini menggunakan 1. Chi kuadrat, 2. Smirnov. Yang kedua, uji Chi kuadrat. Yang pertama, uji Chi kuadrat. Uji Chi kuadrat dimaksud untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili distribusi statistik sampai data analisis. Pengambilan keputusan uji ini menggunakan parameter, oleh karena itu disebut Chi kuadrat. Parameter dapat dihitung dengan rumus X 2 per H kali G I sama dengan 1 dibagi OI kurang EI pangkat 2 dibagi EI. X2H parameter uji Chi kuadrat. G jumlah sub kelompok minimal 4 data pengamatan. OI jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok K1. EI jumlah nilai teoritis pada sub kelompok 1. Yang kedua, uji Smirnov-Kolmogorov. Uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov sering juga disebut uji kecocokan non-parametric test, karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu. Analisa debit rencana. Hal terpenting dalam pembuatan rancangan dan rencana adalah distribusi curah hujan. Distribusi curah hujan adalah berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu yang ditinjau, yakni curah hujan tahunan, curah hujan bulanan, curah hujan harian. Harga-harga yang diperoleh ini dapat digunakan untuk menentukan prospek, kemudian hari, dan akhirnya digunakan untuk perencanaan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Dalam pembahasan data hujan ada 5 buah unsur yang ditinjau, yaitu A. Intensitas. I adalah laju hujan, tinggi air persatuan waktu, misalnya milimeter per menit, milimeter per jam, milimeter per hari. Lama waktu, durasi. T adalah lamanya curah hujan dalam menit atau jam. C. Tinggi hujan. D adalah jumlah atau banyaknya hujan yang dinyatakan dalam ketebalan air di atas permukaan data dan permukaan data dalam milimeter. D. Frekuensi adalah frekuensi kejadian, biasanya dinyatakan dengan waktu ulang.
T misalnya sekalian dalam T tahun. Luas adalah luas geografis curah hujan untuk menghitung intensitas hujan. Digunakan rumus Dr. Ishiguro 1953. I sama dengan R24 bagi 24 dikali 24 per T bagi kali M. R24 curah hujan harian. T waktu konsentrasi hujan. M sesuai dengan angka Van Brane diambil meter 2/3. Waktu konsentrasi. Lama waktu konsentrasi sangat tergantung pada ciri-ciri daerah aliran, terutama jarak yang harus ditempuh oleh air hujan yang jatuh di tempat terjauh dari titik tinjau. Lama waktu konsentrasi bisa didapatkan melalui hasil pengamatan ataupun dengan suatu pendekatan. Pendekatan rumus yang ada pada umumnya mengacu pada jarak tempat terjauh jatuhnya hujan sampai titik tinjau dan selisih ketinggian antara titik terjauh tersebut dengan titik tinjau ataupun juga kemiringan lahan yang ada. Koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran merupakan perbandingan antara jumlah air yang mengalir dari suatu daerah akibat turunnya hujan dengan jumlah hujan yang turun di daerah tersebut. Subarka 1980. Koefisien pengaliran ini merupakan cermin dari karakteristik daerah pengaliran dan dinyatakan dengan angka antara 0 sampai 1, yaitu bergantung pada banyak faktor. Di samping faktor-faktor meteorologis, faktor daerah aliran, faktor penting yang juga mempengaruhi besar koefisien pengaliran ini adalah campuran tangan manusia dalam merencanakan tata guna lahan. Yang kedua, perhitungan debit rencana. Debit banjir rencana adalah debit banjir yang digunakan sebagai dasar untuk merencanakan tingkat pengamanan bahaya banjir pada suatu kawasan dengan penerapan angka-angka kemungkinan terjadi banjir terbesar. Banjir rencana ini sesuai teoris hanya berlaku pada suatu penampang atau lokasi di suatu ruas sungai, sehingga pada sepanjang ruas sungai akan terdapat besaran banjir rencana yang berbeda. Perhitungan debit puncak banjir dengan metode ini berdasarkan asumsi A. Terjadi hujan dengan intensitas yang sama seluruh wilayah untuk diambil banjirnya. B. Debit puncak akibat intensitas terjadi di titik tinjau paling hilir daerah pematusan adalah waktu daerah hulu menyumbang aliran atau waktu konsentrasi. C. Asumsi di atas dijelaskan oleh Subarkah 1980 yang mengatakan bahwa pemikiran secara rasional didasari oleh anggapan bahwa laju pengaliran maksimum di saluran akan terjadi kalau lama waktu hujan sama dengan lama waktu konsentrasi. Bab 3 metodologi penelitian. Lokasi bertempat di lokasi yang diambil adalah drainase Jalan Nusa Barong. Perlengkapan dan peralatan survei. 1. Meteran 50 meter untuk mengukur lebar saluran. 2. GPS untuk mengetahui elevasi dan koordinat. 3. Rambu ukur digunakan untuk mengukur kedalaman saluran. 4. Kamera untuk dokumentasi. 5. Cat sprayer untuk menandai setiap istilah. Data yang diperlukan. Data primer adalah hasil pengamatan secara langsung dari lokasi genangan. Data saluran berupa luas, lebar, panjang, dan pengukuran kedalaman saluran. Kecepatan aliran didapat dari pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan gabus dan dilakukan dengan 3 kali percobaan tiap gabus. Serta dokumentasi saluran yang mengalami permasalahan. Tahap penelitian. Mengukur dimensi saluran. Hasil pengukuran dicatat ke dalam form survei yang telah dibuat. Dokumentasi permasalahan saluran. Menganalisis sistem drainase menggunakan
analisa hidrologi dan analisa hidrolika. Metode penelitian. Analisa metodologi dan perencanaan penampang saluran menggunakan analisa hidrolika adalah beberapa hitungan yang digunakan dalam merancang drainase. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih dan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya, selamat sore. Saya ingin bertanya. Yang pertama, apa tujuan penelitian tersebut? Yang pertanyaan kedua, ada berapa sistem jaringan? Dan sebutkan jaringan apa saja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Leonardo. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa tujuan penelitian. Jadi ada dua tujuan penelitian di sini. Yang pertama, untuk mengetahui hal yang harus dilakukan dalam merencanakan sistem drainase. Yang kedua, untuk mengetahui cara dalam mengatasi drainase yang sudah tidak mampu dalam menampung air. Yang kedua, tadi ada berapa sistem jaringan drainase? Ada dua sistem jaringan drainase. Yang pertama sistem drainase mayor dan yang kedua sistem drainase mikro. Baik, terima kasih. Mungkin sudah jelas. Ya, cukup jelas. Terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin ada lagi, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau sudah tidak ada, saya akan menutupi presentasi ini. Terima kasih teman-teman semua. Baik, presentasi ini saya akan tutup.